Cultural Minister to the King. I don't see him right now. We'll keep looking. Who needs help? Fire Nation is trying to... You keep their attention. What do you want with us? Oh, you're looking for the Avatar. You're out of luck. No Avatar. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 34-36. Di bagian sebelumnya, Aang, Katara, Sokka, dan Toph kembali melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke kota Ba Sing Se melalui kapal di Teluk Bulan Purnama. Baru saja tiba, mereka tiba-tiba memutuskan untuk tidak menaiki kapal dan pergi ke kota Ba Sing Se melalui jalur naga, karena ada satu keluarga pengungsi yang tidak memiliki tiket dan paspor. Sesampai di kota Ba Sing Se, Aang, Katara, Sokka, dan Toph terus berhadapan dengan pasukan negara api yang datang menyerang. Mereka dipimpin langsung oleh Azula, Ty Lee, dan juga Mai. Pada peperangan itu, Aang dan kawan-kawannya berencana akan menghancurkan kerangka terluar dari mesin pengebor yang akan menghancurkan benteng kota Ba Sing Se. Pada saat itu mereka sempat mendapatkan gangguan dari Azula, Ty Lee, dan Mai. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menghentikan pasukan negara api dan menghancurkan mesin pengebor tersebut. Scene lanjut terlihat Aang, Katara, Sokka, dan Toph sedang berada di kota Ba Sing Se yang sangat besar dan luas. Di stasiun kota Ba Sing Se, mereka berempat kedatangan seorang pemandu kota yang akan membantu mereka yang bernama Jody. Kemudian Jody mulai membawa Aang, Katara, Sokka, dan Toph untuk berkeliling menggunakan sebuah kereta. Oh, Ba Sing Se, this is where our newest arrivals live. Taught us to live. Tak jauh dari sana nampak Iroh dan Zuko ternyata juga berada di kota Ba Sing Se. Tidak hanya Iroh dan Zuko saja, Jet, Smelbel, dan Longsuit juga berada di kota Ba Sing Se. Di sana mereka nampak sedang membutuhkan Iroh dan Zuko. Di siang harinya mereka akhirnya tiba di rumah yang sudah disediakan khusus untuk seorang avatar. Pada saat itu, oleh karena Aang dan teman-temannya ingin bertemu dengan Raja Tanah, Jody pun memberitahu kalau mereka harus menunggu selama 6-7 minggu untuk dapat bertemu dengan Raja Api. Sembari menunggu, Aang, Katara, Sokka, dan Toph memutuskan untuk bertanya kepada beberapa orang mengenai para pengendali pasir dan apa, serta perang dengan negara api. Sewaktu mereka bertanya secara diam-diam, Jody memberikan isyarat kepada orang-orang yang ditanya itu agar tidak memberitahu apapun kepada Aang dan teman-temannya. Setelah Jody pergi, Aang, Katara, Sokka, dan Toph tiba di sebuah rumah pegawai yang bernama Pau. Di sana, Aang dan teman-temannya bertanya kepada Pau mengenai alasan mengapa orang-orang di kota Ba Sing Se takut untuk membahas mengenai perang. Pau dan perasaan takut memberitahu kalau di kota Ba Sing Se tidak ada yang boleh berbicara tentang perang. Pau juga menyarankan kepada Aang dan teman-temannya agar lebih baik menjauh dari anggota Dai Li. Pada keesokan harinya, Katara mendapatkan sebuah informasi mengenai pesta yang akan diadakan pada malam hari oleh Raja Istananya. Mendengar berita itu, Aang, Katara, Sokka, dan Toph berencana akan mengendap-endap masuk ke dalam pesta untuk menemui Raja Tanah. Pada malam harinya, Toph dan Katara mulai berdandan menyamar layaknya seorang bangsawan. Toph dan Katara berencana akan masuk ke dalam pesta sambil mencari cara agar Aang dan Sokka bisa masuk secara diam-diam. Di malam yang sama, terlihat Jet datang ke sebuah kedai teh untuk mampir Iroh dan Zuko. Di sana, ia secara tiba-tiba mengatakan kepada semua pengunjung kalau Iroh dan Zuko ada seorang pengendali api. Iroh, Zuko, dan seluruh pengunjung kedai seketika menjadi begitu kebingungan dengan ucapan dari Jet. Untuk membuktikan ucapannya, Jet berencana akan menyerang Iroh dan Zuko dengan pedangnya untuk memancing mereka berdua menggunakan pengendalian apinya. Lalu Zuko langsung mengambil salah satu pedang dari pengunjung dan menantang Jet untuk bertarung. Alhasil terjadilah pertarungan pedang yang begitu sengit antara Jet menghadapi Zuko di kedai teh tersebut. Di istana nampak Katara dan Toph sedang mengantri di barisan tamu pesta Raja Tanah. Sewaktu giliran Katara dan Toph, mereka berdua disuruh oleh penjaga untuk menunjukkan undangan pesta. Namun mereka sama sekali tidak memilikinya, sehingga mereka pun langsung diusir oleh para penjaga. Oleh karena tak dapat masuk, Katara dan Toph pun mencoba menghampiri seorang menteri kebudayaan kerajaan tanah yaitu Long Feng. Katara memberitahu Long Feng kalau Toph baru saja kehilangan undangannya karena matanya yang buta dan keluarganya sekarang sudah berada di dalam istana. Lantas Long Feng pun dengan senang hati membawa Katara dan Toph untuk masuk ke dalam pesta. Di dalam pesta, Long Feng memutuskan untuk menemani Katara dan Toph untuk mencari keluarga mereka berdua. Cultural Minister to the King. I don't
see him right now. We'll keep looking. Di luar istana terlihat Aang dan Sokka yang sedang bersiap untuk masuk ke dalam istana melalui jalur samping. Mereka berencana akan memanfaatkan Momo sebagai pengalihan dan akan menyamar menjadi seorang pelayan. Kembali ke kedai teh, di sana pertarungan antara Jet menghadapi Zuko masih terus berlanjut. Pertarungan mereka berdua disaksikan oleh banyak penduduk yang ada di sekitar kedai. Who needs help? Fire Nation is trying to... Sementara itu, Aang dan Sokka akhirnya berhasil menyamar menjadi pelayan. Di dalam istana mereka berdua juga bertemu Katara dengan Toph. Selang berapa saat, tiba-tiba saja Jody datang menghampiri Aang, Katara, Sokka, dan Toph. Pada saat itu, Jody secara sengaja membuat sebuah kekacauan kepada mereka berempat, dengan tujuan untuk mengusir mereka. Tindakan dari Jody pada akhirnya membuat Aang secara tidak sengaja menggunakan pengendalian udaranya. Alhasil, seluruh tamu menjadi berfokus kepada Aang karena mereka mulai menyadari kalau Aang adalah seorang avatar. You keep their attention. Di waktu yang sama terlihat di kedai teh, pertarungan Jet dan Zuko masih saja berlanjut. Selang beberapa saat mereka kedatangan dua anggota Dali yang mencoba menangkap Jet karena telah membuat kekacauan. This crazy kid attacked the... Very sweet. They're Fire Nation. You have to believe... Kembali ke dalam istana. Di sana nampak Raja Tanah akhirnya hadir ke dalam pesta. Akan tetapi ketika Aang menghampirinya, tiba-tiba saja Raja Tanah langsung pergi begitu saja. Pada saat juga Sokka, Katara, dan Toph secara diam-diam diculik oleh para anggota Dali untuk dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian Long Feng pun datang menghampiri Aang dan mengajak dia berbicara secara private di sebuah ruangan yang sama dengan teman-temannya. Di sana, Long Feng langsung memberitahu kalau Raja Tanah tidak memiliki waktu untuk berbicara tentang politik dan peperangan. Menurut Long Feng, yang terpenting bagi Raja Tanah adalah menjaga warisan budaya Ba Sing Se saja. Sedangkan yang bertugas untuk mengawasi sumber daya kota termasuk kemiliteran adalah Long Feng sendiri. Pada saat itu Sokka sempat memberitahu Long Feng mengenai informasi gerhana matahari yang dapat melemahkan pasukan api. Namun informasi dari Sokka tidak didengarkan dan ditolak mentah-mentah oleh Long Feng. Lalu Long Feng memberitahu kalau Aang dan teman-temannya tidak boleh menyinggung perihal perang di dalam kota Ba Sing Se, sebab hal demikian dapat membuat para penduduk menjadi panik. Di sisi yang berbeda, nampak Jet yang sedang dibawa ke sebuah ruangan interogasi oleh anggota Dali. Para anggota Dali memberitahu bahwasannya di kota Ba Sing Se tidak ada yang boleh bertarung dan membuat sebuah konflik. Kembali ke istana, di sana Long Feng memberitahu kalau Aang dan kawan-kawannya akan selalu diawasi oleh anggota Dali. Jika Aang dan teman-temannya masih berani membahas mengenai perang, maka mereka akan langsung diusir dari kota Ba Sing Se. Setelah itu Jody pun datang dan mengantarkan Aang dan teman-temannya untuk pulang ke rumah mereka. Di lain harinya, di sore hari terlihat Iroh yang sedang memberikan penghormatan kepada mendiang putranya yang sedang berulang tahun. Pada saat itu Iroh sama sekali tak dapat menahan air matanya, karena dia berharap kalau dulu andai saja dirinya sempat membantu putranya, maka pasti putranya tidak akan meninggoy. Pada keesokan harinya, masing-masing dari Aang, Sokka, dan Zuko mulai menjalani kehidupannya masing-masing. Pada hari itu Aang nampak bertemu dengan seorang pengembala yang sedang merasa kebingungan karena binatang di kebun binatangnya yang sedang kelaparan. Untuk membantu pengembala itu, Aang pun berencana untuk menggiring binatang-binatang itu keluar dari tembok kota. Dan memanfaatkan pengendalian udaranya, Aang mencoba memancing seluruh binatang keluar dari tembok kota. Sesampai di sana, Aang langsung membuat sebuah kandang yang begitu besar untuk membatasi pergerakan di seluruh binatang tersebut. Do you like your new facilities? Excellent. Pada malam harinya, Sokka terlihat sedang mengintip para wanita cantik yang sedang berada di sebuah kelas sastra. Di sana Sokka secara tak sengaja terjatuh dan masuk ke dalamnya. Bukannya takut, para wanita itu justru terhibur dengan kedatangan Sokka. Hingga pada akhirnya Sokka diusir secara paksa oleh seorang pengajar yang ada di sana. They call me Sokka. You're so smart with your fancy... None calls it easy. Hi. Boomerang. It's pronounced with an aka. Too many syllables there, bub. Poetry.
Di hari yang berbeda, nampak kehidupan Juko yang sedang bekerja di sebuah kedai teh. Di sana Juko sempat merasa begitu tertarik oleh seorang tamu wanita bernama Jin. Hingga pada malam harinya mereka berdua pun berkencan. Wanita itu kemudian membawa Juko ke sebuah tempat yang seharusnya penuh dengan lampu-lampu. Akan tetapi sayangnya seluruh lampu itu terpadam. Untuk menghibur Jin, Juko menyuruhnya untuk menutup mata. Lalu Juko langsung menghidupkan seluruh lampu dan menggunakan pengendalian apinya. Setelah menghidupkan seluruh lampu, Jin langsung mencium bibir Juko, sehingga Juko pun menjadi salah tingkah. Setelah itu Juko langsung pergi meninggalkan Jin sendirian dan kembali ke penginapannya. Coupon for a free cup of tea. It's complicated. Kemudian scene balik ke 4 minggu sebelumnya, di mana hari ditangkapnya Appa oleh para bandit pasir. Sewaktu Appa sudah terculik jauh, dia nampak dijual oleh orang-orang yang menjadikan Appa sebagai binatang sirkus. Di waktu yang sama, Appa secara tak sengaja mendengar peluit dari Aang yang sedang memanggilnya. Lantas Appa pun mencoba melawan orang-orang itu, akan tetapi pada akhirnya jatuh pingsan karena sebuah suntikan bius. You're gonna take a nice little snoozle. Ketika Appa kembali tersadar, ia terlihat sedang berada di balik jeruji dan kaki-kakinya yang dirantai di penampungan binatang sirkus negara api. Di sana, Appa secara diam-diam mencuri makanan yang disediakan oleh seorang pelatih binatang sirkus. Hal demikian membuat pelatih itu menjadi begitu emosi dan langsung menggunakan pengendalian apinya untuk menggertak Appa. When you perform the hoop sweep, you had no idea how to handle. Pada malam harinya ketika pertunjukan sirkus diadakan, Appa pun dipaksa oleh sang pelatih untuk melakukan aksi akrobatiknya. Di tengah-tengah aksinya, Appa menjadi begitu kacau dan sempat mencoba melarikan diri. Pada awalnya, upaya Appa untuk melarikan diri dihalangi oleh seorang pelatih dan menggunakan pengendali apinya. Hingga pada akhirnya Appa segera menyerang pelatih itu dan bergegas terbang untuk menjauh dari sana. Pada keesokan harinya, Appa tiba di sebuah lokasi perpustakaan Washington berada. Akan tetapi oleh karena tak dapat menemukan Aang dan yang lainnya, Appa pun langsung pergi dari sana. Di dalam perjalanannya, Appa sempat merasa kelaparan, sehingga ia pun berusaha untuk mencari makanan untuk dirinya. Hingga pada malam hari, Appa tiba di sebuah tempat berupa gudang di ladang gandum milik seseorang. Di dalam gudang itu, Appa sempat tertidur pulas hingga pada akhirnya dia diusir paksa oleh pemilik gudang tersebut. Lalu Appa terus saja terbang sampai ke sebuah hutan dan bertemu dengan seekor babi hutan. Pada saat itu terjadi pertikaian antara Appa dan babi hutan itu, sehingga mereka berdua pun mulai bertarung. Pada pertarungannya, Appa sempat menjadi begitu kewalahan untuk berhadapan dengan babi hutan. Meskipun begitu, Appa tetap mampu untuk kembali bangkit hingga membuat babi hutan itu terlempar jauh. Setelah mengusir babi hutan, Appa pun segera beristirahat dan tidur dengan tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh luka. Pada keesokan harinya, tak jauh dari sana, Suki secara tidak sengaja menemukan Appa yang kondisinya tidak baik-baik saja. Kemudian Suki mencoba membawa teman-temannya untuk membantunya menyelamatkan Appa. Melihat Suki dan teman-temannya, Appa pun menjadi sangat ketakutan karena merasa trauma dan apa yang dia alami sebelumnya. Suki kemudian mencoba menenangkan Appa sambil mengatakan kalau ia akan membantu Appa untuk bertemu dengan Aang. Ucapan dari Suki itu membuat Appa seketika menjadi begitu tenang. Alhasil, Suki dan teman-temannya langsung membantu Appa untuk membersihkan dirinya. Selang beberapa saat, secara tiba-tiba mereka kedatangan Azula, Mai, dan Telly yang mencoba menyerang Suki dan teman-temannya. Setelah itu, Mai dan Telly pun mulai menyerang teman-teman Suki, sedangkan Azula one by one menghadapi Suki. What do you want with us? Oh, you're looking for the Avatar. You're out of luck. No, Avatar is an enemy of mine. You're so colorful. You're not prettier than we are. Serangan-serangan api dari Azula membuat Appa menjadi begitu ketakutan, sehingga Appa pun mencoba melarikan diri dari sana. Belum jauh terbang, Appa sempat mencoba kembali untuk menolong Suki, namun Suki melarangnya dan menyuruhnya untuk segera pergi mencari Aang. Selepas Appa pergi, bukannya lari, Suki dan Sabrani kembali bertarung menghadapi Azula. Di sisi yang berbeda, terlihat Appa yang terus-menerus terbang untuk mencari Aang selama berhari-hari.
Beberapa hari kemudian, Apa pun tiba di sebuah kuil udara timur dan secara tak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua bernama Guru Fatik. Di sana Apa hanya menatap Guru Fatik selama berjam-jam lamanya, hingga Apa pun tertidur di malam harinya. Sesudah Apa tertidur, Guru Fatik mengaku kalau ia sebenarnya telah menunggu lama untuk menyambut kedatangan Apa dan Aang. Beberapa tahun sebelumnya, Guru Fatik ternyata pernah ditugaskan untuk membantu Aang sebagai seorang avatar. Itulah alasan mengapa Guru Fatik datang ke kuil udara timur. Pada keesokan harinya, ketika Apa terbangun dari tidurnya, ia langsung melihat sebuah makanan yang mengarahkannya kepada hadapan Guru Fatik. Pada malam harinya, Apa mulai menghampiri dan beristirahat di dekat Guru Fatik. Lalu dan izin dari Apa, Guru Fatik segera mengikat sebuah pesan yang sudah ia siapkan untuk Aang. Untuk membantu Apa menemukan Aang, Guru Fatik pun mencoba menggunakan kekuatannya demi menghubungkan Apa dengan Aang. Alhasil pada malam hari itu juga, Apa langsung pergi untuk mencari Aang hingga pada akhirnya tiba di kota Ba Sing Se. Baru saja tiba, Apa secara tidak sengaja mendengar sebuah peluit yang hampir mirip dengan peluit milik Aang. Pada saat Apa menghampiri suara itu, bukannya bertemu dengan Aang, Apa justru bertemu dengan Long Feng. Setelah itu Long Feng langsung menggunakan pengendalian tanahnya untuk memindahkan Apa ke dalam bawah tanah. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.